Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di chapter 5 dengan saya Muhammad Renoval dengan NRP 501725101. Kita masuk ke bab 5 sabuk pegunungan dan gerak samudera, gerak benua. Jadi bab ini tuh fokusnya di mana? Fokusnya kita bagaimana proses terbentuknya pegunungan atau mountain belt dan eh, berevolusi sebagai hasil dari proses tektonik lempeng. Kita udah tahu kalau lempeng itu bergerak. Di chapter 4 kita bahas bahwa lempeng itu bergerak dan saling berinteraksi. Ada yang divergen, ada yang transform, ada yang konvergen. Gunung itu atau pegunungan itu suatu landmark atau suatu bentukan morfologi yang umumnya merupakan daerah dengan topografi yang rapat dan semakin tinggi dengan titik puncak yang paling tinggi kira-kira sekitar 2000 mdpl, 3000 mdpl, dan tertinggi adalah 8000 mdpl. Di sini kita akan membahas bagaimana sih bisa terbentuk atau bagaimana kok ada gunung seperti itu. Nah, pertama kita harus tahu gunung itu gimana. Gunung itu biasanya dan sudah semestinya, terutama yang aktif, itu ada di daerah konvergen atau daerah zona tumbukan lempeng. Nah, apabila ada suatu pegunungan yang tidak ada di zona konvergen, maka itu gunung tua atau bisa jadi adalah hotspot seperti itu. Contohnya gunung-gunung itu ada ntar gini, gunung itu ada vulkanik ada tidak vulkanik. Ada gunungan vulkanik dan juga gunungan lipatan. Pegunungan vulkanik contohnya di Jawa. Jawa bagian selatan itu pegunungan barisan pegunungan vulkanik. Nah, emang apa yang nggak vulkanik? Pegunungan lipatan seperti apa di daerah mana? Nah, kalau kalian tahu di daerah Nepal, daerah Alpen. Nah, di sana itu daerah sana itu gunungnya lipatan. Kenapa? Karena dia interaksi antara benua dengan benua atau lempeng benua dengan lempeng benua, bukan lempeng samudra dengan benua. Nah, karena sifat yang sama benua dengan benua, maka eh, dua-duanya itu akan saling berlipat dan menunjam ke atas. Karena sifatnya yang lebih ringan, kemudian jadi kan lempeng benua itu lebih ringan daripada lempeng samudra. Nah, ketika benua dengan benua, otomatis dia akan bertabrakan dan kemudian eh, menunjam ke atas. Beda seperti kalau misalnya ini benua ini samudra, bertabrakan akan menunjam ke bawah. Nah, kemudian kita akan membahas tentang faktornya, faktor pembentuk dan proses orogeni. Orogeni itu apa? Proses pembentukan gunung. Proses pembentukan gunung disebut proses orogeni. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, ketika ada suatu lempeng yang saling bertumbukan, ini ada proses, ada gaya, ada banyak sekali eh, kejadian yang terjadi yang membuat ada pelipatan. Jadi ketika subduksi ada yang menunjam ke bawah, ada yang terlipat di sini, ya kan? Jadilah ada trench, ada barisan pegunungan. Bahkan ketika samudra dengan samudra bertumbukan pun akan terbentuk seperti itu. Akan terjadi island arc, akan terjadi volcanic island seperti itu. Volcanic island arc. Nah, eh, kemudian ada isotasi. Seperti yang kita bahas di bab 2, isotasi itu adalah proses menuju keseimbangan. Ketika ada suatu massa yang terbentuk dalam satu titik, maka ada gaya yang bergerak seperti gaya Archimedes. Nah, jadi dia akan menuju ke keseimbangan. Ketika dapat diibaratkan seperti ini. Ketika sebuah log atau sebuah kayu yang terlempar ke dalam air, maka dia akan
tenggelam naik, dia akan naik turun sampai dia akhirnya menjadi seimbang. Nah, proses dari dia tidak seimbang menuju seimbang dan dia akan mengambang tenang di atas permukaan air itu adalah presisitasi. Jadi menuju keseimbangan seperti itu. Umumnya ini vertikal, menyesuaikan vertikal karena akibat perbedaan berat dan ketebalan seperti itu. Nah, jadi seperti kita sudah bahas ya, eh, ada yang namanya tumbukan atau konvergensi. Nah, konvergensi kan ada tiga. Ada benua dengan benua, samudra dengan samudra, ada benua, samudra, 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 benua, samudra. Nah, itulah ini. Ada tiga. Ketika benua dengan benua, maka akan terbentuk pegunungan lipatan. Ketika ada samudra dengan samudra, maka akan terbentuk yang namanya island arc, volcanic island arc. Ketika ada samudra dengan benua, maka akan terbentuk barisan pegunungan yang biasanya di daratan, sedangkan di samudra-samudra itu biasanya di tepi dari lautan lah intinya itu di samudra seperti itu. Nah, tapi kalau semisal kita membahas tentang vulkanik, maka ada namanya fissure volcano atau gunung yang ada di Amerika Utara, di Kanada kalau tidak salah. Jadi gunungnya itu terbentuk kenapa? Karena di benua ada pemekaran. Kalau kita kemarin tadi membahas tentang sea floor spreading di chapter 4, dan di sini juga ada namanya pemekaran benua. Jadi adanya zona divergen di benua. Nah, ini membentuk suatu pegunungan vulkanik aktivitas vulkanik bisa kita sebut sebagai pegunungan vulkanik yang dia tidak tidak seperti gunung-gunung di Indonesia dan di daerah-daerah subduksi lainnya. Dia bentuknya memanjang dan dia itu letusannya sangat-sangat efusif. Eh, bukan efusif juga, makanya karena mostly itu dia basah, maka dia efusif seperti itu. Ini karena ada pemekaran samudera, adanya transform seperti itu. Eh, kemudian eh, apa lagi yang bisa dibahas di sini ya? Hmm, mungkin kita simpulkan aja deh. Kita simpulkan. Jadi apa yang bisa disimpulkan dari chapter 5? Chapter 5. Sabuk pegunungan. Sabuk pegunungan itu terbentuk dari proses-proses endogen yang kita sebut sebagai proses erogeni dari sebuah proses konvergensi yang sangat-sangat panjang ribuan jutaan tahun bahkan terbentuklah pegunungan-pegunungan, terbentuklah landmark, landform seperti sekarang. Nah, teori tektonik lempeng menjelaskan asal, perkembangan, dan siklus pembentukan benua. Jadi, tektonik lempeng itu adalah peran atau eh, pemain, apa ya, bukan pemain, makanya faktor utama yang menyebabkan adanya munculnya pegunungan. Pegunungan itu bisa diibaratkan sebagai penyeimbang, penyeimbang dari bumi. Kenapa? Karena dengan adanya gunung dia akan menahan pergerakan vulkanik. Jadi tidak tidak setiap saat akan terjadi letusan gunung. Kalau kita udah belajar kemarin bahwa bumi itu jutaan tahun, miliaran tahun yang lalu adalah sebuah bola bola api yang sangat panas kemudian mendingin. Nah, karena adanya proses tektonik yang sangat lama, akhirnya dia mendingin, adanya air juga, terbentuklah gunung-gunung yang sekarang sudah lebih stabil, meletusnya juga tidak sefrekuen dahulu, kita 10 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu pun bisa kita cegah dengan evakuasi dan pencegahan yang ada seperti BMKG mengedukasi masyarakat sekitar untuk eh, tidak membangun peradaban atau pemukiman di dekat daerah eh, proksimal seperti itu. Kalau bisa kita harus di distal seperti itu. Nah, kemudian pegunungan itu akan terus berubah, tidak akan tidak. Karena kalau misal pegunungan itu sudah mulai tidak ada perubahan, tidak ada aktivitas, maka dapat dipastikan bumi sudah mati.
Tidak ada lagi pergerakan lempeng. Dapat dipastikan bahwa inti bumi sudah melemah. Tidak ada lagi gravitasi magnetik bumi, tidak ada. Maka burung-burung akan kesulitan untuk bernavigasi, hewan-hewan akan sulit untuk bermigrasi, dan lain sebagainya. Ikan-ikan juga akan kebingungan, arus-arus laut juga akan terpengaruh dan dapat dikatakan bumi sudah mencapai titiknya dan akan menjadi kiamat seperti itu. Jadi gunung akan terus berubah selama bumi masih hidup. Dia akan terangkat dari proses endogen, dia akan tererosi dari proses eksogen. Seperti itu terus. Dia akan terangkat, hilang, rejuvenasi, dan lain sebagainya. Eh, mungkin chapter 5 seperti itu untuk sabuk pegunungan dan gerak samudra. Mungkin kurang lebihnya dan atau mungkin kurang jelasnya mohon maaf. PPT ini saya tidak membuat PPT dan infografis. Infografis juga saya buat cukup cepat. Jadi mohon maaf jika informasinya kurang. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.